Secara historis, filsafat adalah induk ilmu dan dalam perkembangannya, ilmu makin terspesifikasi dan mandiri. Tetapi, karena banyaknya masalah kehidupan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat menjadi tumpuan untuk mencari jawabannya. Filsafat memberikan penjelasan atau jawaban substansial dan radikal atas masalah tersebut. Sementara itu, ilmu terus mengembangkan dirinya dalam batas-batas wilayahnya dengan tetap dikritisi secara radikal. Perkembangan ilmu terbagi dalam beberapa fase, di antaranya fase pra-Yunani kuno, fase Yunani kuno, fase zaman pertengahan, fase zaman Renaissance, fase zaman modern, dan yang terakhir, fase zaman kontemporer. Pada mulanya, penduduk di sekitaran Laut Merah yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan nelayan memiliki kepercayaan yang dianut berupa berdasarkan kekuatan alam, sehingga memiliki anggapan bahwa manusia dengan Sang Tuhan atau Maha Pencipta hanya bersifat formalitas. Artinya, kedudukan manusia terpisahkan oleh Tuhan. Kepercayaan yang bersifat formalitas atau natural religion ini ditentang oleh Homerus dengan dua buah karyanya yang terkenal, yaitu berupa Ilias dan Odysseus. Setelah terakhir karya Homerus tersebut, masyarakat menjadi lebih kritis dan rasional. Dan pada abad ke-6 sebelum Masehi, mulailah bermunculan para pemikir yang memiliki kepercayaan bersifat rasional dan mulai mengalami pergeseran, yaitu Tuhan tidak terpisahkan oleh manusia, melainkan Tuhan menyatu dalam segala kehidupan manusia. Setelah mengalami revolusi pemikiran tersebut, muncullah ahli pertama yang muncul pada sekitaran 625-545 sebelum Masehi, yaitu Thales, diteruskan oleh Lysippos, Demokritos, Hippokrates, Euclid, Aristoteles. Para ahli pikir Yunani tersebut mencoba membuat konsep tentang asal mula alam yang sebelumnya sudah ada, namun konsepnya hanya bersifat mitos. Sedangkan ahli pikir seperti Socrates, Plato, Aristoteles yang hidupnya pada masa Yunani klasik memiliki arah pemikiran dengan corak filsafatnya, yaitu antroposentris. Pada abad ke-6 Masehi, pemikir atau filsuf tersebut mendapatkan dukungan dari Karel Agung, sehingga sampai dibentuk dan didirikan sekolah yang memberikan pelajaran mengenai gramatika. Keadaan tersebut mendorong untuk berkembangnya para filsafat pada abad ke-13, mulai berdiri universitas-universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo ini, mereka mengabadikan untuk kemajuan beragam ilmu dan agama. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut juga sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya paham Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad ke-15 sampai 16. Munculnya paham ini mengawali pada masa abad modern. Mulailah zaman modern ini memiliki peranan ilmu alam kodrat sangat menonjol, sehingga memiliki dampak pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan dari teologi, yaitu sebagai sarana untuk menetapkan mengenai dalil kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal pikiran manusia. Perkembangan filsafat pada zaman modern ini dapat dikatakan sebagai masa modern. Dapat dilihat dari berbagai sisi adanya perubahan mental yang menunjukkan perbedaan bila dibandingkan dan disandingkan dengan pada abad pertengahan dan sebelum-sebelumnya. Paling tidak, perbedaan itu terlihat dalam dua hal yang mencolok dan penting, yaitu pertama telah berkurangnya cengkraman dari nilai-nilai agama, terutama kekuasaan gereja yang banyak luntur, dan yang kedua, bertambah kuatnya ordo-ordo dan otoritas ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat. Hingga abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat itu mulai terpecah belah. Pemikiran para filsafat membentuk suatu pemikiran dan kepribadian setiap bangsa yang ada pada muka bumi ini. Akhirnya, dengan munculnya berbagai aliran dan pemikiran filsafat yang macam-macam, berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Filsafat kontemporer pada awal abad ke-20 memiliki sifat heterogen. Pada masa kontemporer, variasi pemikiran filsafat sangat beragam, seperti analisis bahasa, kebudayaan, kritik sosial, metodologi atau fenomenologi, gramatika, strukturalisme, kemudian filsafat hidup, filsafat ilmu, hingga filsafat perempuan atau feminisme.
Sebagian filsuf pun adalah ahli atau spesialis dalam bidang khusus, seperti matematika, fisika, sosiologi, dan ekonomi. Pada masa ini, fisika memiliki kedudukan yang sangat penting. Menurut Raud, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Dalam masa kontemporer, ilmu berkembang lebih pesat dan mengarah ke hal yang lebih spesifik dan beragam. Ilmu pengetahuan pun berkembang lebih sintesis antara berbagai bidang ilmu. Hal ini mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan lebih cepat dan bermanfaat bagi kehidupan banyak orang.